Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Bang Ul. Aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita filem yang berjudul The Gift. Kali ini aku akan menceritakan episode keduanya. Untuk kalian yang belum menonton episode pertama, aku sarankan untuk tonton terlebih dahulu. Link sudah aku taruh di deskripsi. Kalau sudah, mari kita mulai. And welcome to Bang Ul Review. Di suatu kelas, mereka semua para murid berbakat sedang mendiskusikan tentang kekuatan tersembunyi yang mereka miliki. Soalnya, mereka masih belum mengetahui kekuatan mereka masing-masing, kecuali Wave. Kekuatan Wave dapat meretas suatu sistem hanya dengan tangannya, seperti yang sudah dijelaskan di episode pertama di akhir video. Lalu Wave meretas video percakapan gurunya yang saat itu Pak Pom sedang berbicara dengan kepala sekolah, yaitu Pak Supot. Lalu Wave menunjukkan rekaman video itu ke semua siswa berbakat yang ada di kelas. Di sini, isi video itu, Pak Pom sedang memberitahukan kalau Wave dapat meretas sistem hanya dengan sentuhan tangan. Lalu Pak Supot tersenyum. Ia berkata, kalau Wave memiliki kekuatan itu, berarti Wave sekarang sedang mengintai kita dan mendengar percakapan kita. Seketika, Wave dan siswa yang lainnya pun langsung terkejut. Lalu Pak Supot mengarahkan kamera komputernya di hadapan wajahnya. Lalu ia berkata kepada semua siswa berbakat kalau ia salut kepada Wave yang bisa meretas komputer miliknya. Lalu Pak Supot menunjukkan foto-foto evolusi manusia. Ia berkata kekuatan manusia terdapat di otaknya. Maka dari itu Pak Supot membuat sebuah gelombang suara ultrasonik yang nantinya akan terlihat. Mereka-mereka yang mendengar suara itu berarti mereka memiliki sebuah bakat atau kekuatan yang tersembunyi di diri mereka. Lalu Pak Supot berjanji akan mengeluarkan potensi mereka masing-masing hingga nanti masa depan mereka akan cerah. Lalu mereka semua terdiam setelah mendengar perkataan Pak Supot. Untuk episode kedua ini, kita akan diberitahukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri Om. Jadi, di episode ini akan sedikit berfokus kepada siswa ini. Om digambarkan sebagai anak yang periang, suka melakukan hal yang lucu, yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. 面给了是吧？是吧？整我พลังอย่าออกไปกันหมดอย่างนี้ดิ Saat di kelas, Pak Pom sedang menjelaskan sesuatu hal. Lalu Om di sini meminjam pulpen dengan seorang wanita. Wanita itu bernama Nam Tan. Nam Tan pun meminjamkan pulpen itu. Lalu Pak Pom bertanya ke mereka, siapa yang sudah menemukan potensi mereka masing-masing? Semua siswa mengacungkan tangan, kecuali Peng dan Om. Lalu Pak Pom menyuruh mereka mengenalkan diri dan memberitahukan potensi mereka masing-masing. Lalu kemudian Om maju ke depan. Ia belum menemukan potensinya. Namun di sisi lain, ia dapat membuat yang lainnya tertawa hanya dengan lelucuan yang ia buat. Saat di kantin, Nam Tan meminta pulpen yang Om pinjam. Namun tanpa sengaja Om ternyata telah menghilangkan pulpen itu, yang membuat Nam Tan sedikit kesal lalu pergi. Tak lama kemudian salah satu temannya Om berlari dan menitipkan sebuah tas ke Om. Isi tas itu ternyata soal ujian beserta kunci jawaban. Lalu Bulada datang. Ia mencurigai tas yang dipegang oleh Om adalah tas temannya tadi. Om dan Peng pun menjadi panik karena takut mereka akan dituduh mencuri soal itu. Lalu Bulada pun mengambil paksa tas itu. Pas dibuka ternyata isinya tidak ada apa-apa. Lalu Bulada pun meminta maaf dan langsung pergi. Peng dan Om dibuat kaget karena sebelumnya tas itu berisikan soal ujian dan sekarang soal ujian itu telah hilang. Hidung Om di sini tiba-tiba langsung mengeluarkan darah. Om pun lalu tersenyum. Di sini ia telah mengetahui potensi di dalam dirinya. Saat di kelas, Om menjelaskan potensinya. Om berkata kalau dirinya dapat menghilangkan sesuatu benda. Ia pun meletakkan tutup botol di tangannya. Lalu ia pun menghilangkannya. Di sini ia mempraktekkan dengan ciri khasnya, yaitu sambil melucu. Namun sayangnya, benda yang dihilangkan itu tidak dapat ia munculkan kembali. Lalu Pak Pom berkata, Om harus mengasah potensinya itu. Kalau tidak, takutnya ia sendiri yang akan menghilang. Saat di WC, Om didatangi oleh temannya yang sebelumnya sempat menitipkan tas kepadanya.
waktu di kantin. Temannya meminta tas yang dititipkannya. Namun, Om berkata kalau tas itu telah menghilang. Temannya di sini tidak percaya dan ia mengatakan kalau tas itu berisikan soal ujian beserta jawabannya. Ia membutuhkan soal itu supaya nilainya di atas 60%. Kalau nilainya di bawah itu, ia berkata rambutnya akan dipotong dan tidak boleh panjang. Di sini mereka saling berdebat satu sama lain karena Om tidak dapat mengembalikan tas itu. Namun temannya tidak peduli dan tetap meminta tas itu dikembalikan besok pagi. Saat di ruangan Pak Pom, di sini Om terlihat agak tegang sekaligus cemas. Saking tegangnya, Om yang dipinta menghilangkan sebuah apel malah menghilangkan dompet milik gurunya itu. Lalu Pak Pom mencurigai kalau Om sedang ada masalah. Dan akhirnya Om menceritakan semua kejadian yang ia alami. Singkat cerita, temannya Om yang tadi sedang dipotong rambutnya karena ia ketahuan mencuri soal ujian. Ternyata Om telah menceritakan tentang temannya ini kepada Pak Pom. Dan Pak Pom pun langsung menceritakan kejadian itu ke Bu Lada, yang pada akhirnya temannya Om ini terkena sanksi. Lalu Om bertemu lagi dengan temannya tadi. Di sini terlihat rambut temannya telah hancur akibat dipotong oleh guru. Lalu temannya ini menghajar Om. Ia menyalahkan Om atas semua yang telah terjadi. Di sini terlihat Om sedang dipukuli. Namun secara tiba-tiba Om berteriak dan mendorong temannya itu. Lalu sejenak Om terdiam karena ternyata temannya itu telah menghilang. Ia pun berteriak memanggil temannya, namun tidak ada jawaban. Seketika hidung Om mengeluarkan darah. Saat di kelas, Peng bertanya apakah siswa yang hilang itu adalah temannya Om. Dengan muka tegang, Om menjawab kalau ia tidak tahu. Lalu Pak Pom bertanya. Lalu Om tiba-tiba langsung ketakutan dan berlari dari kelas itu. Lalu Peng mengejarnya. Om bersembunyi di suatu ruangan karena ia merasa ketakutan. Lalu Peng berkata kalau ia akan membantu Om agar bisa mengembalikan temannya itu. Di sini pun mereka memikirkan cara agar Om bisa mengendalikan kekuatannya itu supaya ia dapat mengembalikan lagi temannya. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan sebuah kebenaran. Ternyata kekuatan Om bukanlah menghilangkan benda, melainkan hanya membuat benda itu tidak terlihat saja. Yang intinya benda yang dihilangkan Om tetap masih berada di tempatnya, hanya saja tidak terlihat. Lalu mereka kembali ke WC, tempat Om sebelumnya yang tidak sengaja menghilangkan temannya. Di sini Om harus merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah ia perbuat. Ia pun harus meminta maaf atas apapun yang telah ia hilangkan, supaya temannya ini bisa kembali. Setelah Om mengatakan semua itu, tiba-tiba temannya telah kembali muncul dengan kondisi tubuhnya dalam keadaan basah dan wajah yang pucat. Singkat cerita, Om berbicara di depan kelas. Ia berkata kalau potensinya itu berasal dari sifat pelupanya. Karena itu, ia selalu menghilangkan barang. Ia mengatakan kalau barang-barang itu tidaklah hilang, melainkan hanya tidak terlihat saja. Ia pun berjanji akan lebih giat lagi mengasah potensinya itu, supaya kelak kekuatannya itu dapat menolong orang lain. Sebelum film berakhir, di sini Om tak sengaja bertemu dengan temannya itu. Tetapi anehnya, temannya itu seakan-akan tidak mengenali Om, dan Om pun menjadi kaget karena hal itu. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.